Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di acara Skakmat seputar kemaslahatan umat. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah, terima kasih tadi setelah memberikan banyak ilmunya kepada kami. Ustadz Kiai Haji Ahmad Suri Adnan, pengasuh pondok pesantren di Ketitang, Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura. Ustadz, ini saya ngajak anak-anak muda, Ustadz, mau mohon pencerahan dan informasi. Ini kita mau ngobrol masalah penggunaan gadget atau HP. Tadi kan seperti disinggung ya Ustadz ya, masalah HP. Untuk mereka-mereka yang anak muda, bahkan untuk kita-kita yang udah tua nih Ustadz, mohon pandangan Ustadz nih. Jadi HP itu positif atau negatif? Ya, terima kasih sudah hadir di podcast yang luar biasa, Skakmat ya. Sebetulnya kita memang ada apa hari ini, berarti ada pemandangan yang sangat mengerikan di Indonesia. Karena Indonesia itu apa pengguna lagi pecandu ya? Gadget di tingkat level pertama lah. Setelah level pertama setelah Thailand, Argentina, kemudian Arab Saudi dan Brasil. Jadi nomor satu. Kita itu di dunia itu rata-rata menggunakan HP itu tidak menggunakan HP, mendiamkan HP itu sekitar 8 menit 27 detik. Artinya ketika ngobrol 8 menit 27 detik ambil HP. Masak 8 menit 27 detik ambil HP. Bahkan kita belajar 8 menit 27 detik ambil HP. Jadi orang saking kecanduannya kepada HP yang namanya gadget. Kita kalau nggak pakai gadget kayak ada sesuatu yang hilang. Lalu bagaimana positif dan negatif ya tergantung bagai penggunaan. Oh, tergantung. Nah, tuh, bisa tergantung. Jadi sebenarnya intinya HP itu kadang bisa bermanfaat atau positif. Iya, ada manfaatnya, ada positif. Makanya kalau yang pengen bijak itu, yang pertama ini Yang pertama, gunakan aplikasi yang bermanfaat. Kalau pelajar itu yang paling utama itu berarti kan penggunaan Google ya untuk mencari materi. Yang kedua, aplikasi seperti Canva itu yang bisa untuk membuat poster, untuk membuat infografis, itu penting. Artinya yang pertama itu maka ambillah aplikasi yang bermanfaat. Artinya kalau pelajar bermanfaatnya apa? Kalau bisnismen maka diambil yang apa? Untuk bursa efek, untuk apa? Tapi kan kadang ini Ustaz, kalau kita buka YouTube nih, buka pengajian atau buka apa, TikTok atau apa, kadang-kadang kita udah bener nih tematiknya bagus, tapi anggar yang muncul aja gambar-gambar yang atau iklan-iklan kayak itu berarti kalau kayak gitu kita ini dapat dosa nggak? Pandangan pertama itu niatnya udah baik tadi ya, niatnya baik ya. Kalau masalah dosa sih yang paling utama ada kan kita niat apa tidak. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik ya pasti Allah akan menjalankan mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Saya kira kalau misalnya kita menggunakan HP, menggunakan Android, gadget ini kalau niatnya baik, ya insya Allah Allah pun akan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Jadi niatnya apa? Itu mah tidak bisa dihindari sih, hal-hal semacam itu. Dan itu lintas usia berapa saja. Maka yang pertama adalah diniati dengan baik gitu, bagaimana. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan waktu yang senggang. Jangan sampai lagi makan kemudian main gadget. Lagi ngobrol itu kan sama sekali tidak menghargai orang lain. Lagi ngobrol ini maksudnya menggunakan apa? Menggunakan gadget secara bijak. Gunakan aplikasi yang sesuai kita, buang aplikasi yang tidak sesuai dengan kita. Kemudian gunakan waktu yang senggang. Ditambah lagi utamakan niatnya apa? Niatnya thalabul ilmiah. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang yang tidak baik ya pasti kita akan menghindari itu semua. Lisa, coba satu pertanyaan kalian. Gini Ustadz, mau nanya kan kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu ya, maksudnya Ustadz kan sebagai orang tua gitu, gimana cara Ustadz mengatur waktu atau memantau anak supaya bermain gadget dengan waktu yang tidak terlalu lama dan positif, ya gitu. Ya, diyakinkan kepada anak bahwa gadget itu hanya alat. Artinya kalau alatnya kita butuh untuk belajar, maka HP itu akan bermanfaat sebagai alat saja. Kalau kita sebagai misalkan mbak-mbak ini ingin tahu informasi tentang masak, ya itu hanya alat. Artinya ketika alat itu sudah digunakannya, ya sudah jangan dipakai lagi. Maka untuk membentuk karakter itu, orang tua itu langkahnya
dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, berkarakter. Ulangi, dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, berkarakter. Contoh, anak-anak dipaksa untuk bangun pagi dan kemudian untuk nyapu, dipaksa, ya ditariklah, diomeli. Nah, kita dipaksa, dia akan bekerja, melaksanakan apa perintah, terpaksa. Iya. Kalau nyapu ya pakai kursi ditendang, meja ditendang, tapi kan bekerja, terpaksa. Iya, betul. Minggu depannya tanpa disuruh, bisa. Iya. Tapi kadang-kadang nyapu, kadang-kadang tidak. Berikutnya minggu depannya biasa, tanpa disuruh, kemudian dia nyapu dengan baik. Tapi biasanya di rumah, ketika nginep di rumah tantenya, di rumah pamannya, rumah kakeknya, dia nggak nyapu lagi, karena hanya biasa di rumah. Lama-kelamaan dia akan menjadi karakter. Di terminal ada sampah diambil, di pasar ada sampah diambil, bermula dari apa? Bisa dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, berkarakter. Termasuk HP. Dipaksalah sebelum tidur matikan. Jam 9 HP, belajar nggak belajar supaya tertib, ambil HP-nya, dipegang oleh ayah dan ibunya. 9 pasti marah lah, pasti marah, pasti marah, tapi dipaksa nanti akan terpaksa, bisa, biasa, berkarakter. Dia akan manage sendiri waktunya, kapan waktunya main HP, kapan waktunya belajar, waktunya bersama. Caranya seperti itu. Dan ini semua sektor kehidupan, dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, berkarakter. Kayaknya nggak cuma anak-anak, orang tua juga Semua masing-masing kaplak-kaplak ya pada. Terakhir ya Ustadz, Iya. apa sih pesan khusus buat anak-anak yang suka berjam-jam scroll Instagram, TikTok, tapi tuh lupa sama ibadahnya gitu, Bos? Sekali lagi, yang pertama manajemen waktu ya. Yang kedua, kemudian yang kedua niat, yang ketiganya diniati untuk berbagi. Untuk berbagi. Artinya kalau kita sudah dapat ilmu, kemudian dibagi dengan yang lain, kalau sudah berbagi ya sudah. Jangan terus-terusan. Di antaranya niatnya untuk berbagi. Artinya berbagi kan berbaik. Tolabul ilmi. Itu yang namanya apa sih? Niat orang untuk berbagi itu kan susahnya bukan main. Kalau diawali dengan niat yang baik. Seperti itu. Ya, kita kan balik lagi dari Google lagi ke TikTok lagi, kemudian pindah ke IG ke YouTube ke Facebook, tidak habis-habisnya, kemudian buka lagi, lihat WA lihat dari sini, kemudian buka galeri, dihapus galeri, lihat apa status nggak habis-habisnya. Bismillah, di manajemen waktu yang baik. Kita itu nggak penting Pak, angka ranking nggak penting. Yang penting itu apa? Soft skill. Kecakapan secara, kan kita ada inner beauty, ada outer beauty. Kecakapan itu angka nggak penting. Makanya banyak orang yang di kelasnya baik, bagus, rankingnya bagus, tapi setelah di masyarakat dia tidak jadi apa-apa karena soft skillnya apa? Soft skill itu daya juang, semangat, tanggung jawab, kemudian adaptif, kemudian mudah bergaul, terampil, yang terakhir apa? Berakhlakul karimah. Ini yang akan mengantarkan anak itu menjadi anak yang sukses. Apa? Soft skillnya yang harus kita tinggal. Berarti pesan-pesannya harus bisa memanage waktu, terus harus punya soft skill ya? Iya, meningkatkan soft skill. Artinya lewat HP itu juga kan bagaimana kita meningkatkan soft skillnya dari sumber-sumber HP. ya permisa 10 menit 15 menit yang sangat berharga. Ustadz Ahmad Siddiq, terima kasih banyak ilmunya. Kita tadi ngobrolin masalah penggunaan gadget. Rupanya saya pikir hanya untuk remaja. Manage, kemudian innamal a'malu binniyat. Ternyata orang tua juga sama. Hari pakai HP niat awalnya apa dulu. Kemudian manajemen waktunya harus beres juga. Saatnya tidur ya tidur. Saatnya ngobrol dengan orang ya kita fokus untuk ngobrol atau berkomunikasi dengan orang. Demikian podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak jazakallahu Ustadz atas ilmunya, atas pencerahannya. Pemirsa, demikian Skakmat seputar kemaslahatan umat pada malam ini. Jumpa lagi di edisi selanjutnya di gini Ustaz, Skakmat. Kita ulang ya. Skakmat seputar kemaslahatan umat. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Skakmat seputar kemaslahatan umat. Jazakallah, terima kasih. Selamat jalan, semoga Ustaz. Terima kasih banyak.